Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ya, alhamdulillah di hari yang cerah ini kita bisa berkumpul dan kita bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara seiman kita. Sebelumnya Bu, kami dari Lazismu Kota Metro, Lazis Muhammadiyah Kota Metro yang dalam acara ini berbarengan dengan Korps Mubalik Muhammadiyah Kota Metro berencana untuk silaturahim lebih erat dengan teman-teman mu'alaf, baik yang baru sekian bulan maupun yang sudah bertahun-tahun, supaya kita bisa mempererat lebih dalam bahwasanya Muslim itu bukan cuma kenal tok, gitu ya, tapi kita itu bersaudara beneran. Ya, jadi kepedulian itu penting dan kita juga mengutamakan solidaritas kepada teman-teman mu'alaf supaya tidak lepas lagi seperti itu, kembali ke keyakinan yang lama. Oke, untuk hari ini ada beberapa acara yang akan kita lalui. Yang pertama itu pembukaan, kemudian ada tilawah Quran, kemudian ada sambutan-sambutan dari Lazismu, kemudian ada pengantar dari KMM, Korps Mubalik Muhammadiyah Kota Metro, kemudian doa penutup, dan kemudian ada hal-hal yang lain-lain seperti itu. Oke, untuk efisiensi waktu kita mulai saja acara kita pada pagi hari dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berikutnya tilawah Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Adi. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan kepada Ustadz Adi atas tilawahnya, dan semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Untuk berikutnya sambutan dari Bapak Ketua kita, Bapak Lazis Bapak Bekti Satriati selaku Ketua Lazismu Kota Metro yang akan menjelaskan sekilas tentang apa ini dan bagaimana nantinya. Terkait temanya merajut ukhuwah, memperkokoh iman. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita semua setelah beberapa waktu kita nggak ngaji ya Bapak Ibu sekalian, kita kembali memulai aktivitas kita. Mudah-mudahan ke depan ngaji kita bisa kita teruskan
Nah, ke depan itu mau bagaimana nanti kita bicarakan bersama ya. Sholawat beriring salam semoga selalu kita sanjungkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamah kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kita sudah banyak berbicara, ngobrol-ngobrol terkait dengan aktivitas kita selama ini. Kalau dari wilayah tadi ada yang dari Ganjar Asri, ada dari Hadimulyo Barat, ada dari Metro Utara paling banyak kalau nggak salah ya. Selain itu ada nggak tadi? Karangrejo ya, Karangrejo paling banyak tadi. Selain itu ada nggak? Metro Timur nggak ada ya? Metro Timur nggak ada, Metro Selatan nggak ada juga ya? Metro Barat, Metro Pusatnya di Hadimulyo Barat ya Bu ya? Ibu Metro Utara apa ini jatuhnya? Pusat ya, tapi tinggalnya di Metro Utara ya, yang dekatnya Pak Wahdi tadi. Oh Ibu ya, masuknya itu Banjarsari ya Bu ya, Banjarsari, oke. Banjarsari 1 orang, Ganjar Asri 1 orang, Hadimulyo Barat ya Bu ya, Hadimulyo Barat 1 orang, yang lainnya Metro Utara ya. Oke baik. Itu secara kewilayahan mungkin nanti ini kayaknya banyak dari Metro Utara, boleh juga nanti kita tidak harus di sini ya, mungkin kita cari suasana yang lain nanti bagaimana ininya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin Bapak Ibu sekalian melalui forum ini, Lasismu, KMM dan Bapak Ibu dari komunitas mu'alaf ini kita saya sengaja tadi banyak ngobrol dengan Bapak Ibu gitu. Kita ingin menjadi satu keluarga gitu ya. Kekerabatan kita ini semakin erat gitu sehingga kita itu tidak merasa sendiri. Karena bisa jadi ya perjuangan Bapak Ibu dulu masuk Islam kan saya tadi dengar Ibu dari Pekanbaru ya Bu ya, ini luar biasa. Pertama kali mau berusaha masuk Islam itu sembunyi-sembunyi dari SMP ya Bu ya. Dari SMP kemudian baru usia 20 tahun baru berani menyampaikan keislamannya kepada orang tua. Artinya selama itu sembunyi-sembunyi. Mungkin tadi dari Metro Utara juga banyak juga yang belum berani secara terbuka menyatakan dirinya masuk Islam, bahkan mau datang ke forum ini juga masih belum berani gitu ya Bu ya. Belum berani atau nggak boleh sama keluarganya, entah karena motif apa. Nah ini kan perlu dukungan dari kita semua ya. Kalau kita saling mendukung gitu, kita merasa tidak sendiri, dukungan dari kawan-kawannya itu banyak, dan tentu harapannya kita itu nggak labil lagi. Karena berubah keyakinan itu tentu menjadi situasi yang krisis ya, yang penuh perjuangan gitu ya. Kita nggak ingin kemudian ke depan kok kemudian malah iman kita kemudian labil lagi gitu ya. Nah kita tidak ingin yang seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kami juga sangat mendukung apa yang telah Bapak Ibu perjuangkan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala masuk Islam ini. Kemudian kita coba nanti bersama-sama dengan para mubalik dari Muhammadiyah ini nanti sama-sama belajar dengan
agama Islam ini untuk kemudian kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi agama itu kan bukan sekedar identitas di KTP saja ya Bapak Ibu sekalian ya, tetapi itu adalah petunjuk atau jalan bagi kita untuk menggapai ya kebahagiaan yang abadi, yaitu kebahagiaan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Nah, ini kalau iman itu kan kadang ngedrop gitu, kadang naik gitu. Pada suatu saat gitu juga akan menurun gitu. Nah, kita supaya tidak sering turun ini Bapak Ibu sekalian, tentu harus sering-sering ngaji. Betul? Nah, oleh karena itu kita coba ngaji ini kita rutinkan. Tentu ngaji ini tidak harus di sini saja. Mungkin di lingkungan. Tadi sudah ada kelompok di lingkungannya ya Bu ya. Entah itu apa namanya majelis taklim atau pengajian Yasin di lingkungannya atau pengajian yang lain gitu juga saya kira apa itu semuanya bagus gitu ya sebagai wadah untuk memperkuat apa namanya keimanan kita, keislaman kita gitu. Nah itu. Nah khusus kalau di lingkungan kan tidak hanya mu'alaf saja ya. Nah ini kalau khusus mu'alaf ini penting untuk kita kumpul bareng supaya kita itu bisa saling apa ya ternyata saya ini mu'alaf tidak sendiri gitu ya. Nah ini saya kira nanti penting untuk kita apa namanya ya entah 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali itu kalau memang Bapak Ibu berkenan itu kita kumpul misalnya. Nah kumpulnya itu mungkin kita juga perlu bersepakat apakah Sabtu ini hari yang tepat bagi kita untuk berkumpul atau mau hari Ahad atau hari apa, kira-kira ada masukan nggak Bapak Ibu? Ada? Kalau sibuk ya, ya. Oh gitu. Ini masih ada yang sekolah ya? Oh iya iya iya. Oh, kalau hari Sabtu masih sekolah anaknya? Oh gitu. Ya ya ya. Berarti lebih enak hari Ahad ya, hari Minggu ya? Oke oke oke. Gimana Bu? Oh hari Minggu kerja juga? Oh gitu. Ya ya ya. Oh buka laundry ya? Oh iya iya iya. Ya memang ya nggak bisa dipungkiri lah kita punya aktivitas yang beragam, tapi kalau nanti kan nggak tiap minggu ya mungkin nanti kita bersepakat aja 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali gitulah nantilah ya. Nah, saya kira kalau nggak tiap minggu gitu saya kira bisa kita sempatkan gitu. Ini semuanya WA-nya sudah terkumpul di grup mualaf ya? Sudah ya, paling enggak ada tadi saya dengar kan ada yang nggak bisa pakai HP gitu ya, paling enggak ada yang memberitahu gitu ya. Nah itu seperti itu. Itu kemudian untuk secara administratif nanti kita upayakan dibantu terutama yang KTP-nya masih non Islam ya, nanti sesuai domisilinya kita coba fasilitasi untuk apa namanya ke KUA ya, ke KUA nanti biar kita bantu insya Allah Bapak Ibu dari KUA dari KMM, anggota KMM juga banyak yang di apa namanya di KUA ya Pak ya. Nah, di Metro Utara itu ada Ustadz Muslih, di Metro Selatan ada Ustadz
Sangidun. Di Metro Pusat juga ada siapa namanya, Ustadz Bambang, Ustadz Ahmad Gunawan. Di Metro Timur itu ada Bu Puji ya Pak ya. Siapa? Isna ini ya. Oh udah di sini Bu Isna ini. Ya Bu Asih ya. Udah di Metro Timur. Insya Allah dari Lasis, dari KMM, Korm Balik Muhammadiyah banyak yang bekerja di KUA, itu nanti bisa dibantu untuk administrasinya gitu. Nah itu, dan mungkin ke depan pertemuan kita ya, kalau pada saatnya kita kumpul gitu tidak harus di dalam masjid. Kita kumpul misalnya sambil wirausaha, belajar menanam. Ini kan ukhuwah itu tidak harus di dalam masjid ya. Datang ngaji dulu, Iqra berapa lembar, habis itu nanti belajar nanam terong misalnya. Setuju nggak Bu? Kalau setuju nanti bolehlah, nanti kapan pertemuannya kita jadwalkan seperti itu. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu itu juga punya keterampilan hidup. Nanti insya Allah bibit terongnya nanti bisa dibantu oleh Lasismu. Setuju nggak Bu? Setuju ya. Sekarang ini kan walaupun kita di kota ya Bapak Ibu sekalian ya, itu kan lingkungan yang kosong, itu kita entah itu mau kita tanemin cabai, kita tanemin terong atau apa, ini insya Allah nanti kita jadwalkan nanti ya. Cuma kalau disuruh di WA itu suruh daftar, mohon untuk diisi siapa saja yang mau ikut. Nanti kalau bibitnya kurang kan gimana nanti? Biar nggak kurang gitu, nanti udah ini kita pesenkan bibit misalnya 10 batang, ternyata yang datang 15 kan, nggak kebagian kan, nggak enak gitu ya. Jadi ke depan kita upayakan seperti itu. Ngaji dulu misalnya 10 menit apa 15 menit ngaji Iqra satu orang gitu. Habis itu pelajarannya pelajaran nanam terong, nanam cabai. Jadi enggak jenuh gitu, ada aktivitasnya itu. Kalau berkeringat kan lebih enak ya Bu ya. Oke, baik. Nah itu Bapak Ibu sekalian, kita kedepankan nanti seperti itu, sehingga kita ke depan saya itu kenal satu orang per orangnya nanti tahu gitu. Nah itu saya kira ke depan kita ini, sehingga ada nilai tambah secara ekonomi juga gitu ya Bu ya. Paling enggak ke depan gimana, cabai itu kita nggak usah beli gitu kan, asik juga kan, tinggal metik gitu ya. Nanti kita kasih bibit cabai satu orang berapa gitu, biar menjadi bahan untuk Bapak Ibu sekalian gitu. Setuju Bu? Gitu. Oke. Nanti mudah-mudahan ke depan kita bisa jadwalkan gitu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Nanti saya mohon kita semua saling menguatkan ya. Yang masih belum bisa diajak tadi, dari mana tadi ya, 22 apa dari 23 tadi ya, Karangrejo ya. Itu kalau judulnya ngaji kemudian masih agak riskan gitu, yuk belajar nanam cabai, tapi komunitasnya ini komunitas, kalau nggak mau dikatakan komunitas mu'alaf ya komunitas Lasismu gitu juga boleh lah. Kalau tadi ada yang siapa ya tadi ya, yang kalau disebut mu'alaf dimarah jenengan ya Mbak ya. Gimana? Tetangganya jenengan ya. Ya nggak mau disebut mu'alaf gitu ya. Oh iya, ya udah. Nanti pokoknya melu merono belajar nandur terong gitu aja nggak apa-apa lah ya. Gitu ya Bu ya.
Saya selama ini juga dengan Bapak Ibu dari bank sampah, dari KWT itu juga, ya saya bina juga mereka, saya kasih kita ajarkan buat kompos, kita ajarkan nanam hortikultura ya, itu juga ini. Nah nanti kalau ini kita ke Bapak Ibu dari Mu'alaf untuk belajar itu juga saya kira nggak masalah gitu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita ke depan terus untuk bisa kumpul-kumpul bareng, mangan ora mangan sing penting kumpul. Nek kumpul aja lali ngaji ndike. Gitu ya Mas Disur nggih? Nggih. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, nggih, kita ngaji nggak usah lama-lama. Tadi sudah ada yang pesen gitu, bentar lagi mau jemput anak, mau aktivitas yang lain, saya kira nggak masalah. Kita ini tadi kita mulai agak pagi karena memang memulai yang sudah lama nggak kumpul ini memang perlu waktu gitu. Saya kira itu, terima kasih Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Pak Bekti selaku Ketua Lazismu Kota Metro. Ibu-ibu kalau perlu apa-apa boleh ke beliau. Langsung jabri aja gak apa-apa. Demikian untuk sambutan dari Lazismu Kota Metro. Berikutnya ini acara intinya kepada Ustadz Sangidun, nanti biar disampaikan kita ini mau ngapain sih berikutnya terkait dengan tadi sudah ditanya-tanya soal Iqra-nya, Ustadz. Jadi sebagian besar sepertinya perlu bimbingan intensif soal baca Qur'annya, seperti begitu. Plus untuk bacaan-bacaan sholat yang sekiranya masih hanya sekedar hafalan, jadi belum, oh ini artinya apa, itu kan perlu dipahami supaya lebih khusyuk lagi, seperti itu. Untuk mencapai hal itu nanti kita sampaikan kepada Ustadz Sangidun, monggo untuk menyampaikan bagaimana arahan bimbingan atau pembinaan terkait dengan tadi itu, bisa di asesmen bacaan Qur'annya, sholatnya seperti apa untuk kedepannya. Kepada Ustadz Sangidun kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit apa karena orangnya sedikit apa karena kurang semangat ya Bu? Ya, kita ulangi lagi ya, siapa yang jawab salam mudah-mudahan utangnya lunas. Amin. Punya utang enggak? Ya. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lunas ya. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa nusallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna dina indallahil Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu kana lakum aduwwum mubin. Wa qala aidan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ustadz Bekti ya, yang
selama ini sudah membersamai di Lajismu Kota Metro. Setelah dulu saya, terus Pak Ismail, terus sekarang beliau. Kemudian pada teman-teman Lajis selaku pengurus Lajis dan staf Lajismu Kota Metro yang berbahagia. Kemudian nih dari KMM mewakili, seyogyanya ada 6 orang yang bisa hadir dari KMM. KMM itu Korps Mubalik Muhammadiyah. Jadi bekerja sama dengan Lajismu untuk mengadakan pembinaan mu'alaf ya. Walaupun mungkin ibu-ibu sebenarnya sudah mantep lah ya di Islam ya, tapi untuk menyambung silaturahmi seduluran, karena innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman, orang Islam itu saudara. Walaupun bukan saudara kandung, tapi kalau sudah masuk Islam itu berarti bersaudara. Walaupun beda suku, beda ras, terus beda negara, ya, kayak ada di Palestina, ada di Arab, ada di Afrika, itu kalau agamanya Islam itu bersaudara. Apa yang lain enggak bersaudara? Ya ada saudara sebangsa, ada saudara kandung, saudara seagama, ada saudara sebangsa. Kalau sudah masuk Islam berarti kita sesama muslim adalah bersaudara di dunia sampai nanti di akhirat. Makanya kita kumpulkan itu biar terjaga ukhuwah Islamiyah kita. Kemudian ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini dulu juga sudah ada program mu'alaf Pak Bekti, tapi kalau dulu itu sifatnya hanya dikumpulkan terus dikasih arahan sedikit, kemudian ada bantuan ala kadarnya, dan mungkin setelah itu jeda belum ada agenda lagi, maka ini akan dicoba untuk didata ulang sekota Metro siapa-siapa mu'alaf yang memang betul-betul bisa didata, dimasukkan data untuk masuk database mu'alaf Kota Metro. Ya, walaupun mungkin nanti ada organisasi lain yang ngadain ya monggo. Ini kita Lajismu bekerja sama dengan KMM Muhammadiyah, pokoknya data mu'alaf baik yang lama maupun yang baru, asal ada bukti ya, bukti piagamnya itu nanti akan kita data ulang, yaitu nama, alamat, ya, kemudian nomor HP, ya, terus berasal dari agama apa, ya. Nah, nanti kalau sudah masuk database, ketika nanti ada agenda atau acara-acara itu kita lebih mudah, ya. Mungkin sebenarnya banyak mu'alaf, hanya belum terdata. Nah ini pertemuan ini ya dapatnya berapa, pokoknya kita data dulu Pak. Mungkin ada berapa ini? 11 ya. Nah, kalau 11 ini sudah, berarti nanti ke depan kita undang lagi, mungkin Ibu juga kalau ada teman yang belum terdata, bawa ke sini, ada tanda buktinya dulu, ikrar pindah agamanya di mana, nanti dimasukin ke data. Jadi Mas Adi punya buku ya dan file ya Mbak Eka untuk sekarang ini biar datanya valid. Ya. Setelah pendataan ibu-ibu, ya, tentunya nanti kita dengan Lajismu akan bermusyawarah untuk tindak lanjut.
Kira-kira pertemuannya berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali, karena kita agendanya adalah pembinaan mu'alaf, dan tentunya ada pemberian hak karena orang mu'alaf termasuk 8 asnaf. Quran surat At-Taubah ayat 60. Siapa sih yang berhak mendapatkan zakat atau infak? Itu ada 8. Ini Quran surat Taubah ayat 60. Jadi mu'alaf termasuk yang disebutkan dalam Al-Quran, Pak Bekti. Maka ini menjadi kewajiban bagi Lajismu dan lembaga zakat yang lain. Itu juga bisa disondingkan dengan Lasnas. Mungkin mereka nggak punya data mu'alaf, itu kita bisa bantu nyalurkan, Pak Bekti. Karena ada wal mu'allafati qulubuhum, ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, kemudian hamba saya yang mau merdeka, kemudian yang dililit utang, kemudian para dai atau mubalik yang berjuang di jalan Allah, kemudian musafir, itu yang berhak untuk diberikan atau disalurkan zakat atau infak. Nah, maka itu menjadi dasar mu'alaf juga perlu kita pikirkan. Kecuali mu'alaf yang memang sudah kaya, ya, dia mu'alaf tapi sudah kaya, ini nggak perlu bantuan tapi malah bantu. Ini sini yang kaya siapa ini? Sudah ada yang kaya? Ya kalau sudah ada yang kaya, Ustaz, saya nggak butuh bantuan karena saya sudah kaya. Saya butuhnya pembinaannya. Nah, saya ngajinya nggak apa-apa. Jadi nggak mesti butuh bantuan saja, tapi pembinaan untuk menjaga akidahnya. Ya, karena Islam itu kan terdiri dari bunyal Islam ala khamsin. Islam itu bisa tegak dengan 5. Ini harus diperhatikan ya ibu-ibu. Saya kira sudah paham. Atau rukun Islam kan apal nggih? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini harus dikerjakan. Ya. Haji kalau mampu ya. Ya kalau nggak mampu niat saja, niat itu sudah dapat pahala kok. Ya, pokoknya niat. Walaupun nggak tahu nanti berangkat atau tidak, yang penting kita dari sekarang udah niat haji. Ya, nanti kalau udah punya duit daftar kan gitu. Nah ini 5 ini, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ini harus. Ya. Kemudian rukun imannya kan sudah, ini juga diperhatikan. Kalau orang Islam rukun imannya harus diperhatikan, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, Nabi kita siapa? Muhammad, Nabi terakhir. Ya. Kemudian malaikat, ya, malaikat ribuan. Ya. Termasuk ini juga ada malaikat yang menyaksikan. Ya. Kemudian ada iman kepada kitab Allah, kitab Al-Quran. Ya ada kitab Injil, Zabur, Taurat, tetapi yang dulu. Ya, kalau yang sekarang sudah buatan manusia. Nah, tapi kalau kitab yang dulu itu sudah dilebur menjadi kitab Al-Quran. Maka harus bisa baca Al-Quran. Ya. Kemudian setelah Al-Quran apa? Iman kepada yang kelima, kepada hari kiamat. Ya.
Ini kalau orang yang enggak beriman kepada hari akhir ya, itu seolah-olah hidup hanya di dunia saja. Tapi karena kita orang Islam, kita mempercayai nanti ada kehidupan lagi, yaitu kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, setelah dunia ini ada akhirat, dimulai dari kematian di alam kubur, terus alam kebangkitan, padang mahsyar, terus ada pertimbangan, ada jembat sirat sampai surga dan neraka. Itu terakhir. Nah, ini orang Islam ya, sudah jelas alurnya. Ya, jadi iman kepada hari akhir, terakhir iman kepada qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk. Apa yang sudah ditakdirkan? Yang sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ada 3, yaitu rizki, jodoh, maut. Jadi kita nggak boleh iri dengan 3 ini, karena sudah diatur oleh Allah. Rizki, jodoh, maut. Ada yang kaya, ada yang miskin, itu takarannya sama. Artinya sudah Allah tentukan. Jadi nggak usah terlalu sedih, nggak usah terlalu meratapi nasib. Pasti orang itu sudah ditentukan rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah Allah menciptakan makhluknya di bumi ini kecuali sudah beserta rezekinya. Maka ibu-ibu yang mu'alaf ini jangan khawatir. Pasti sudah ditentukan rezekinya. Anak-anak kita juga sudah ditentukan rezekinya. Entah dari mana, itu Gusti Allah yang maha. Orang cecek aja sudah tahu sudah ditentukan rezekinya. Nyamuk tuh. Nyamuk rezekinya apa? Yuk darah dewi. Awake dhewe kon dadak dicokotin nyamuk. Ya memang rezekine dhek nang awake dhewe iki dadi nyokoti dhewe gitu loh. Itu sudah ditentukan rezekinya. Jodoh tuh. Di sini ada yang sudah punya jodoh, ada yang belum. Nih anggota Lajis belum punya jodoh, nggak usah khawatir. Yang penting nggak usah ngatur Gusti Allah. Aku pengen jodoh ngene, sing ngene. Nek dia ngatur Gusti Allah, kok kon golek dhewe nang Gusti Allah. Wis golek ana dhewe. Akhirnya ra entuk. Nah, jadi yang sudah punya jodoh jangan menyesal. Itulah jodoh yang sudah Allah tentukan. Ya, kecuali mungkin kalau jodohnya tadinya non muslim, kemudian ada yang kemudian mu'alaf, bagaimana? Kayak itu awal-awalnya karena belum paham ya bersama, tapi karena kemudian paham bahwa tidak halal, tidak boleh, satunya Islam, satunya non muslim, akhirnya cerai. Anaknya pun begitu, anaknya ada yang ikut Islam, ada yang tidak. Nah itu perkara akidah. Akidah tidak boleh dicampur, harus jelas. Nah, Islam ya Islam, nikahnya dengan orang Islam. Kalau non muslim silahkan nikah dengan non muslim. Ya. Ada juga ini murid saya yang tadinya Islam, ya pakai jilbab waktu sekolah, dapat orang Kristen, lakinya Kristen, ya malah ikut Kristen. Ya ketemu saya, woi Pak Saidun, tapi sudah nggak jilbaban karena sudah masuk Kristen. Ya memang nggak ada paksaan dalam agama. Tapi ketika ibu kok mendapatkan hidayah, itu hidayah sangat mahal. Karena inna dina indallahil Islam. Agama yang paling diridhoi oleh Allah adalah Islam.
Islam. Jangan sampai main-main. Ada orang yang main-main, ya silahkan main-main, nanti balasannya di akhirat. Ya, orang udah dikasih hidayah kok malah keluar lagi. Ya. Kayak contohnya siapanya pakai jilbab, Islamnya dapat non muslim, ya silakan. Tapi ada yang bagus, si Roger, tahu Roger? Ya, Roger dapat cut, cut Vanessa ya, itu orang Aceh kan, akhirnya dia masuk Islam. Tuh. Makanya hidayah. Ya. Jodoh kemudian maut. Nah ini kematian. Islam sudah berpesan dalam Quran surat Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati sebelum dalam keadaan muslim. Nah, maka ibu-ibu kita pertahankan agama kita sampai kita meninggal dalam keadaan muslim. Kalau sudah membaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah kemudian meninggal, sudah masuk Islam, pasti 100% dijamin masuk surga. Masya Allah. Dan ketika ibu bersyahadat dari tahun berapa, maka yang dulu-dulu itu dosanya tidak ditulis. Itu kemenangannya mu'alaf tuh gitu, Bu. Ini yang mu'alafnya lama sudah bertahun-tahun mana? Coba Mbak Niza, terus kira-kira sudah berapa tahun mu'alaf? 10 tahun ya? Ya ada sisi untungnya, ada sisi ruginya. Sisi untungnya ya adalah ibu tetap mendapat hidayah sampai sekarang masih beragama Islam, ya. Tapi sisi ruginya, hati-hati, 10 tahun itu kira-kira ibu-ibu ini banyak dosanya apa banyak pahalanya? Ya kan? Kalau yang dulu kan diputihkan, yang baru siapa? Yang baru setahun. Nah, ibu baru setahun ini, Masya Allah. Berarti ibu ini baru setahun, yang dulu sudah diputihkan, dosanya masih sedikit. Ya. Enggak, soal bisa enggak bisa, yang penting dulu sudah diputihkan. Akidah itu seperti bayi baru lahir kalau baru mu'alaf itu. Nah, itu untung ruginya di situ. Tetap untung semua kalau kita mu'alaf. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang penting kita mati dalam keadaan muslim. Ya. Nah, mungkin itu ya, karena ini pertama perdana Pak Bekti, jadi pendataan sudah, kemudian nanti ibu-ibu sudah di asesmen, artinya kita ini 3 programnya ya Bu. Bacaan ikroknya sudah ikrok berapa, itu nanti dilanjutkan. Kalau Qurannya sudah lancar atau belum. Yang ketiga sholat, bacaan sholatnya, gerakannya sudah pas atau belum. Ini yang akan kita bina. Ya. Maka nanti kalau sudah ada datanya, misalkan ibu, siapa ibu? Ibu Suparmi belum bisa baca Quran karena baru setahun, belum bisa sholat. Nah, ini kan sudah didata Mas Hadi ya. Nah, nanti ini apakah ini mau di intensif, apakah kemudian nanti ikut undangan yang bulanan atau ada penanganan khusus, dan nanti kita akan musyawarah. Ya. Yang penting 3 program ini, kalau yang sudah bisa baca Al-Quran, ya berarti ini mengurangi program
panitia artinya wis iso maca Quran gari paling delok salate sudah oke, ya berarti tinggal pembinaan yang lainnya, pemantapan Islam, dan tinggal mempertahankan akidah sampai mati dalam keadaan muslim. Itu saja. Soal bantuan ekonomi, ibu udah yakin tadi rezeki jalan terus, Gusti Allah yang ngatur rezeki. Kalau jatah rezeki kita sudah habis, berarti kita nanti akan mati, gitu aja. Dan nanti anak-anak gimana? Anak-anak Allah yang ngurus. Karena tadi jangankan anak-anak, cecek aja sudah Allah urus rezekinya, nyamuk sudah Allah urus, semut sudah Allah urus, apalagi manusia yang beragama Islam, yang yakin dengan agamanya Allah, gitu loh. Jadi bismillah. Nah, saya kira itu penjelasan dari KMM. Ya, mudah-mudahan nanti Allah senantiasa memberikan hidayah terus kepada kita, memberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan iman dan Islam. Kemudian saudara-saudara kita semakin bertambah dan juga semakin berkualitas iman dan takwanya. Secara kuantitas ya Islam ini bertambah, secara kualitas juga bertambah iman dan takwanya, sehingga kita nanti bareng-bareng lagi berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada hal yang kurang pas, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Sangidun. Terima kasih sudah menyampaikan arahannya. Buat ibu-ibu mungkin ada pertanyaan? Persilakan. Kalau ada silakan aja, enggak apa-apa. Jangan disimpan, Bu ya. Monggo. Belum ada? Oke. Kalau enggak ada enggak apa-apa. Untuk berikutnya, sebelum kita ke acara berikutnya, ada titipan dari Mas Adi mau foto bareng katanya. Nanti ya. Nanti dulu ya, sabar ya. Untuk berikutnya kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu doa dan penutup. Sebelumnya monggo Ustaz Sangidun kita aturkan untuk menyampaikan doa-doa supaya kita semakin erat ukhuwahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhim sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya,
Demikian Bapak Ibu. Oke. Untuk acara berikutnya sebelum tutup kita aturkan terima kasih kepada Masismu yang diwakili oleh Pak Bekti atas segalanya yang sudah diberikan kepada kita pada hari ini, terselenggaranya acara ini, dan juga kepada KMM yang diwakili oleh Ustaz Sangidun. Semoga nanti kedepannya kita bisa mempererat ukhuwah semakin dalam dan kita bisa benar-benar mempelajari Islam itu bukan cuma di kulitnya, jadi bisa benar-benar tahu bagaimana detailnya seperti itu. Demikian dari kami. Sebelumnya nanti kita bisa foto bareng dan ada sedikit oleh-oleh dari Lazismu untuk dibawa pulang. Dan dari kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan kami haturkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan diharapkan nanti ke depan bisa saling koordinasi. Jika ada apa-apa, pertanyaan atau apapun silakan langsung sampaikan di grup yang sudah disediakan. Demikian kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesi foto bareng di depan ini ya, banner ini ya. Monggo.